Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Asyirk fil Qadim wal Hadith, syirik di masa lalu atau dan juga masa kini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah. Dan kita masih akan meneruskan pembahasan tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib alaihi salam, yang mana kaum Nabi Syuaib alaihi salam, yang beliau itu merupakan salah satu keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dari putra beliau yang bernama Madian, dan tidak sama ibu beliau dengan ibu Ishak. Demikian juga ibu Ismail alaihi salam. Dan kepada Madian itulah kaum Nabi Syuaib dinisbahkan. Kadang disebut dengan Madian, kadang juga disebut dengan Ashabul Aikah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Telah dijelaskan dalam pembahasan yang lalu bahwa inhirafat atau penyelewengan dan kesesatan kaum Nabi Syuaib alaihissalam terkumpul dalam beberapa hal. Yang paling besar tentunya adalah peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada berhala-berhala, patung-patung dan juga yang lainnya. Walaupun tidak disebutkan ada nama patung-patung yang terkenal dari patung-patung yang mereka ibadahi. Mereka juga kaum yang sangat jelek di dalam muamalahnya, khususnya di dalam masalah bisnis ataupun jual beli mereka. Tatkala mereka melakukan berbagai macam jenis kecurangan, khususnya di dalam masalah alat-alat ukur, baik itu timbangan, takaran ataupun yang sejenisnya. Sebagaimana mereka juga merugikan manusia secara umum, bukan hanya di dalam masalah timbangan saja, namun dalam hal-hal yang lain pula. Di samping mereka pun melakukan al-fasad atau kerusakan di muka bumi. Dan tentunya kerusakan yang terbesar di muka bumi adalah al-kufr, kekufuran. Sebagaimana mereka juga menghalang-halangi manusia yang ingin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti dakwah ataupun seruan Nabi Syuaib alaihi salam. Sebagaimana mereka juga menganggap
nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam dianggap oleh mereka sebagai campur tangan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir disampaikan adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Syuaib alaihissalam adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sesudah Yusuf alaihissalam. Dan ini banyak disebutkan dalam beberapa ayat yang telah disebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Di samping kesyirikan yang mereka lakukan, kesalahan yang menjadi ciri khas mereka adalah kecurangan di dalam masalah timbangan ataupun takaran. Kemudian pengarang kitab ini menyebutkan, yaitu Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah, menyebutkan bahwa negeri mereka, negeri kaum Madyan atau kaum Nabi Syuaib alaihissalam, adalah negeri yang penuh dengan makanan. Boleh dikatakan negeri persediaan makanan. Namun mereka juga menghalang-halangi manusia untuk menerima seruan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Bahkan mereka juga mencegat manusia-manusia yang datang dari penjuru desa sebelum sampai di tengah kota mereka. Di samping mereka sudah dicurangi, istilah sekarang dikadalin dengan apa-apa yang mereka bawa dalam masalah timbangan, takaran ataupun sejenisnya. Mereka juga mewanti-wanti, memperingatkan mereka supaya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka sifati Nabi Syuaib alaihissalam dengan sifat yang beliau sendiri berlepas diri dari sifat itu, yaitu kadzab, pendusta. Mereka katakan kepada orang-orang yang datang ke tempat mereka bahwa beliau adalah kadzab yang akan memfitnah kalian, yang akan memalingkan kalian dari keyakinan atau i'tikad yang mereka yakini, yaitu melestarikan apa-apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, termasuk penyembahan dan peribadahan kepada patung-patung dan juga sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 86, "Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja." Ini di antara nasihat yang Nabiullah Syuaib alaihissalam sampaikan kepada kaumnya. Janganlah kalian duduk-duduk di tiap jalan dengan menakut-nakuti dan juga menghalang-halangi orang yang beriman di jalan Allah. Dan mereka menginginkan agar jalan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bengkok. Padahal jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atasnya selama-lamanya. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk di atas jalan yang lurus. Kita diperintahkan untuk meminta dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, walaupun alhamdulillah kita sekarang berada di atas hidayah.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kami untuk ini, untuk mengikuti agama yang mulia ini. Walaula wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tidak mungkin kami akan mendapatkan petunjuk kecuali ya kami diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya hidayah ini tidak lenyap, tidak hilang dan sirna dari diri kita, kita harus selalu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena pentingnya permintaan hidayah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan membaca doa ini yang ada dalam surat Al-Fatihah termasuk di antara rukun-rukun salat, yang salat tidak akan sah apabila kita tidak membacanya. Maka insya Allah mereka yang selalu membiasakan berdoa dengan doa ini, dia akan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam, karena dia selalu menegakkan salat sepanjang hidupnya. Karena memang doa ini boleh dikatakan tidaklah kita baca kecuali kalau kita sholat. Dan sholat adalah kondisi dan tempat saat di mana doa seorang hamba lebih pantas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula sebaliknya, orang-orang yang tidak pernah membaca doa ini, ya berarti dia tidak pernah membaca surat Al-Fatihah, alias tidak pernah sholat. Maka tidak mustahil kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan tidak mustahil pula mati dalam keadaan kekufuran, wal iyadzu billah. Taib, dalam ayat yang mulia tadi Nabi Allah Syuaib alaihissalam mewanti-wanti umatnya, ya. Tatkala mereka duduk-duduk menghalang-halangi dan menakut-nakuti manusia, apabila mereka mengikuti Syuaib alaihissalam, dia akan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam akan memfitnah kalian. Bahkan mereka bukan hanya, ya, menakut-nakuti siapa-siapa yang datang kepada mereka, tapi mereka juga bahkan mengancam Nabiullah Syuaib alaihissalam. Maka ancaman-ancaman, ya, jangankan, ya, terhadap, ya, fisik mereka, kadang-kadang ancaman itu juga berakhir sampai kepada kematian mereka. Dan ini suatu konsekuensi dari tugas para nabi alaihimussalam yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Ada di antara mereka yang justru dibunuh oleh umatnya. Dan kaum atau Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi adalah mereka yang terkenal dengan, ya, pembunuh para nabi alaihimussalam. Maka demikian pula mereka-mereka yang mewarisi jalan para nabi alaihimussalam, yaitu al-ulama. Karena mereka lah warasatul anbiya, mereka lah pewaris para nabi. Kita masih mendengar tidak sedikit di antara ulama-ulama, para asatid ataupun yang meneruskan jejak langkah para nabi alaihimussalam, mereka mendapatkan intimidasi ataupun ancaman dengan berbagai macam bentuknya. Termasuk dari kaum mereka, dalam arti termasuk dari kalangan kaum muslimin sendiri. Apabila yang disampaikan oleh sang alim tadi ataupun sang ustadz tadi misalnya bertentangan dengan kebiasaan adat mereka, apalagi hal itu akan, ya, mengganggu, ya, asap dapur mereka misalnya. Mereka menakut-nakuti Nabiullah Syuaib alaihissalam dan mengancamnya akan mengusir, ya, Nabi Syuaib alaihissalam dari, ya, tanah kelahirannya sendiri, dari tempat tinggalnya, sampai dia mau kembali kepada
agama mereka ataupun agama nenek moyang mereka. Namun Nabiullah Syuaib alaihissalam menanggapi ancaman mereka itu dengan kelemah lembutan, ya, dengan santun. Dan dengan itulah beliau disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebut dengan khatibul anbiya, karena beliau mampu meredam emosinya dengan tetap bersikap santun kepada kaumnya walaupun mereka mengancam Nabiullah Syuaib alaihissalam. Di dalam surat Hud ayat 88 Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang jawaban Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidaklah berkeinginan untuk menyelisihi kalian dengan apa-apa yang Allah larang kalian dengannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kalian melakukan sesuatu, aku pun akan tunduk kepada larangan itu dengan tidak melakukan larangan itu. Dan aku tidak akan menyelisihi kalian. In uridu illal islah mastata'tu. Aku tidaklah menginginkan melainkan al-islah, perbaikan, mastata'tu, semampuku. Dan itu adalah kewajiban para nabi, melakukan perbaikan dengan apa? Tazkir, dengan memberikan peringatan kepada mereka. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Innama alaikal balagh wa alainal hisab. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan kewajiban kami untuk menghisab mereka apabila tidak mau menerima apa yang kamu sampaikan. In uridu illal islah mastata'tu. Aku tidaklah menginginkan melainkan al-islah, mastata'tu, semampuku. Dan al-islah ini yang memang dibenci oleh orang-orang kafir. Jangankan kepada al-muslih, orang yang melakukan perbaikan, as-salih pun mereka benci, orang yang salih. Tapi kebencian mereka kepada al-muslih, orang yang menjadikan orang lain juga salih, itu lebih besar. Mungkin kalau orang salih, dia salih untuk pribadinya saja. Dia yang penting saya selamat saja. Tapi kalau sudah menjadi al-muslih, orang yang mengadakan perbaikan, mengadakan at-taghyir, perubahan kepada yang lebih baik, maka mereka inilah yang biasanya akan berurusan dengan orang-orang yang tidak menyukai perbaikan itu. Dan ini yang ingin dilakukan oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam semampu beliau. In uridu illal islah mastata'tu. Dan aku tidaklah menginginkan melainkan al-islah, perbaikan untuk kalian, mastata'tu, semampuku. Wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada taufik untukku melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan taufik kepadaku, sehingga aku memilih jalan ini, dan aku juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan al-islah ini. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang pribadi Nabiullah Syuaib alaihissalam ini, beliau adalah kana haliman sadiqan waqura. Beliau adalah seorang yang halim, santun, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang sepertinya, namun dibalas dengan kebaikan. Dan juga seorang yang sadiq, jujur dan waqur, berwibawa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya sebagai khatib al-anbiya, khatibnya para nabi. Demikian pula di samping Syuaib alaihissalam adalah seorang muslih,
seorang yang melakukan perbaikan. Beliau sendiri pribadinya adalah seorang yang saleh. Sebab kadang-kadang orang yang melakukan al-islah atau perbaikan, kadang-kadang mereka dinilai dulu oleh masyarakat tentang pribadinya. Kalau pribadinya amburadul, ya, manusia, masyarakat, bahkan kaumnya dengan mudahnya mencibir ajakan mereka. Ya, kamu saja seperti itu. Bahkan kadang-kadang masa lalunya diputar. Ya, kamu aja dulu seperti itu misalnya. Maka Nabiullah Syuaib alaihissalam, beliau sendiri adalah seorang pribadi yang saleh. Beliau banyak melakukan, ya, salat, baik nafilah ataupun salat faridah. Dan ini mengisyaratkan bahwa salat adalah kewajiban syariat semua, ya, para nabi alaihi wassalam, walaupun mungkin kaifiyat ataupun tata cara salatnya yang berbeda. Ya. Demikian pula beliau selalu menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang Allah wajibkan ataupun yang bersifat nafilah ataupun anjuran. Maka tatkala Nabiullah Syuaib alaihissalam, ya, melarang mereka dari hal-hal yang akan menyebabkan mereka jauh dari rahmat dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau juga memerintahkan kaumnya kepada hal-hal yang mendekatkan mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka justru, ya, mencibir, mencaci dan juga menghina Nabiullah Syuaib alaihissalam tatkala beliau terus-menerus selalu menjalankan salat. Bahkan salat ini, ya, dijadikan oleh kaumnya sebagai senjata untuk mengejek Nabiullah Syuaib alaihissalam. Mereka menjadikan salat ini yang menjadikan Syuaib alaihissalam menurut mereka mengajak kepada hal-hal yang aneh, yang menyelisihi kebiasaan mereka ataupun nenek moyang mereka. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud ayat 87. Qalu, mereka kaum Nabi Syuaib berkata, "Ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasya?" Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah salatmu, salat yang selalu kamu lakukan, apakah itu yang menyuruhmu untuk, ya, supaya kita meninggalkan apa-apa yang diibadahi atau disembah oleh nenek moyang kita? Atau apakah juga salatmu yang, ya, menyuruh kami untuk melakukan hal-hal, ya, yang berhubungan dengan harta kami sesuai dengan keinginan kami? Ya, apakah salatmu yang menyuruhmu untuk, ya, ngerecoki urusan perniagaan kami?" Tatkala Nabiullah Syuaib alaihissalam mewanti-wanti mereka untuk tidak mencurangi manusia, baik di dalam masalah timbangan, takaran ataupun yang lainnya. Dan di antara hal yang lain yang mereka lakukan selain mengurangi takaran dan juga timbangan, mereka juga kadang-kadang merusak atau, ya, membuat cacat pada sebagian mata uang mereka. Kalau yang mereka gunakan dirham pada saat itu dan dirham terbuat dari perak, mereka kadang-kadang bikin cacat, ya, digores-gores misalnya, ya, dirham tadi walaupun nominalnya sekian, karena ada goresan misalnya akan turun harganya. Ya, di samping tentunya yang jelas adalah pengurangan terhadap timbangan dan juga takaran. Apakah itu disebabkan oleh salatmu, wahai Syuaib? Ya. Dan dengan itu pula, ya, mereka
menolak dakwah Syuaib alaihi salam untuk mencampakkan kesyirikan. Yang pertama, penolakan mereka untuk meninggalkan kesyirikan, mereka beralasan bahwa itu adalah kebiasaan, tradisi orang tua mereka dan juga para pendahulu mereka. Adapun hal yang kedua yaitu jawaban mereka terhadap nasihat Syuaib alaihissalam supaya tidak mengurangi hak-hak manusia. Mereka menjawabnya bahwa mereka bebas untuk berbuat dengan harta yang mereka miliki. Mereka bebas sebebas-bebasnya untuk menghasilkan keuntungan yang mereka inginkan, karena mereka termasuk kaum yang rakus. Kaum yang rakus. Mereka menganggap boleh saja bagi mereka untuk mencurangi, lebih-lebih orang-orang yang datang dari jauh misalnya, baik mengurangi timbangan ataupun takaran ataupun untuk mencederai atau membuat cacat dengan mata uang, dirham misalnya pada saat itu yang mereka gunakan. Dan mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin dengan cara apapun yang mereka lakukan, karena mereka anggap itu adalah cara bagi para pedagang yang pintar untuk mendapatkan keuntungan. Dan mereka menganggap campur tangannya Syuaib alaihissalam di dalam masalah ini akan mengganggu urusan mereka. Walaupun memang aslinya di dalam syariat Islam yang mulia tidak ada pembatasan sekian persen misalnya bagi seorang pedagang untuk mengambil keuntungan selama masih masuk akal dan itu diterima oleh pasar istilahnya. Sebab berbeda antara satu komoditi, satu barang dengan yang lainnya. Mungkin ada satu barang yang memang harganya sudah diketahui pasarannya seperti itu. Ada barang-barang yang boleh dikatakan seandainya dijual keuntungannya sampai 2 kali lipat pun masih masuk akal, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada kecurangan. Tidak ada kecurangan ataupun penipuan bagi para pembeli khususnya. Maka kesimpulan apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib alaihissalam, mereka menolak, membantah dakwah Nabi Syuaib alaihissalam baik yang berhubungan dengan urusan dunia mereka, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama ataupun keyakinan mereka. Tapi mereka menjawabnya dengan pandangan ataupun pendapat mereka yang rapuh, yang tidak ada hujjah ataupun alasan padanya. Maka pertanyaan yang mereka ajukan kepada Syuaib alaihissalam sebenarnya adalah pengingkaran dan juga hinaan kepada beliau Syuaib alaihissalam dan juga ibadah salat khususnya yang memang sering dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka bertanya sebagai penghinaan, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Apakah salatmu, salat yang sering kamu lakukan itu yang menyuruhmu supaya kita meninggalkan apa-apa yang diibadahi atau disembah oleh orang tua kita ataupun nenek moyang kita? Mereka karena begitu tenggelamnya di dalam kebodohan mereka menganggap bahwa salat yang banyak dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam itu adalah hasil akibat dari bisikan-bisikan dan juga perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang gila.
Itu menurut mereka, menurut kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya dari umat Nabi manapun untuk mendirikan salat, melainkan supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Karena dengan zikrullah, dengan mengingat dan juga menyebut Allah Subhanahu wa taala, hati seorang mukmin akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi mereka justru yang mengatakan kepada nabinya Syuaib alaihissalam dengan penghinaan, ya, apakah hubungan salatmu dengan agama dan juga keyakinan kita yang kita warisi dari nenek moyang kita, dari generasi ke generasi berikutnya? Dan juga apa hubungan salatmu dengan perniagaan ataupun bisnis yang kita lakukan? Yang itu adalah urusan kita semua. Kita bebas untuk melakukan di dalam bisnis kita apa-apa yang kita mau. Bahkan mereka juga beristihza, menghina Nabiullah Syuaib alaihissalam, ya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Hud ayat 87. Innaka la antal halimur rasyid. Makna kalimatnya memang benar. Sesungguhnya engkau, wahai Syuaib alaihissalam, benar-benar orang yang halim, penyantun dan juga rasyid, mendapat petunjuk. Tapi mereka ucapkan hal itu sebagai istihza, sebagai penghinaan kepada Syuaib alaihissalam. Bahwa karena santunnya itulah, karena di atas petunjuknya itulah, dia melarang apa-apa yang kita lakukan. Dan mereka mengatakan hal itu karena mereka tidak faham dengan apa yang disampaikan oleh Syuaib alaihissalam, atau tidak mau paham. Dan mereka mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Hud ayat 91, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami, ya, kebanyakan dari apa-apa yang kamu ucapkan. Padahal beliau menyampaikannya dengan bahasa mereka, bahkan mungkin juga dengan dialek mereka, karena Nabiullah Syuaib alaihissalam juga diutus dari mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa, ya, agama yang berada di atasnya Nabiullah Syuaib alaihissalam dan juga perintah-perintah agama yang dilakukan oleh Syuaib alaihissalam, ya, berupa salat, ya, doa, zikir dan juga yang lainnya, ya, mereka menganggap, ya, bahwa, ya, larangan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga, ya, mengurus perniagaan ataupun, ya, bisnis yang mereka lakukan dengan harta mereka, itu hanyalah sekedar bisikan-bisikan sesat yang ditimbulkan oleh salat yang dilakukan atau yang banyak dilakukan oleh Syuaib alaihissalam. Sungguh, ya, penilaian dan juga penarikan kesimpulan yang sangat gegabah dari kaumnya, karena mereka juga tidak memahami tauhid dan tidak memahami agama dengan keseluruhan, ya, bentuknya. Oleh karena itu mereka, ya, beristihza, menghina Nabiullah Syuaib alaihissalam dengan ucapan mereka, innaka la antal halimur rasyid. Padahal ayat yang mulia ini kalau orang tidak mengetahui, ya, maksud tujuan mereka, justru di dalamnya ada apa? Ada pujian kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam. Innaka, sesungguhnya engkau. Ya, di dalam redaksi itu ada taukid, ada penguat, yaitu inna. Diperkuat juga dengan lam yang ada sebelum anta, la anta. Sesungguhnya engkau wahai Syuaib benar-benar al-halimur rasyid, seorang yang penyantun dan juga yang mendapat petunjuk. Tapi mereka ucapkan hal itu sebagai rangka, ya, dalam rangka pembodohan terhadap Nabiullah Syuaib alaihissalam.
Namun sekali lagi bahwa Nabiullah Syuaib alaihissalam menjawab ucapan-ucapan mereka yang begitu kasar dengan jawaban yang indah, dengan jawaban yang halus dan juga penuh kesantunan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud ayat 88 sampai 90. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban-jawaban Nabiullah Syuaib alaihissalam terhadap kaumnya. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Syuaib berkata, wahai kaumku, apa yang kamu perkirakan? Bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan juga Allah menganugerahkan, memberikan kepadaku dengan rizki yang baik darinya. Kemudian ayat yang telah tadi disebutkan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Aku tidaklah menginginkan untuk menyelisihi kalian dengan apa-apa yang Allah larang kalian dengannya. In uridu illal islah mastata'tu. Aku tidaklah menginginkan melainkan perbaikan untuk kalian semampuku. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik untukku melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah, kepada Allah lah aku bertawakal, dan juga kepadanya lah aku akan kembali. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mislu ma asaba qama Nuhin au qama Hudin au qama Salih. Wahai kaumku, janganlah sampai penentangan kalian kepadaku, perselisihan kalian denganku menyebabkan kalian menjadi jahat, sehingga kalian ditimpa dengan azab seperti yang telah menimpa kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, dan juga kaum Nabi Salih alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semua. Jangan sampai pertentangan kalian kepadaku, penolakan kalian kepadaku akan menyebabkan azab untuk kalian sebagaimana yang Allah azab umat-umat sebelum kalian. Dan kisah umat-umat itu mereka ketahui bahwa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagian kecil saja di antara umat-umat tadi yang mengikuti ajakan dan juga seruan nabi mereka. Wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Sedang kaum Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam tidak pula jauh tempatnya dari kalian. Kalian tidak jauh dari tempat kaum Nabi Lut yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibalik tempat tinggal mereka, bumi mereka yang atas menjadi bawah, ditenggelamkan di dalam bumi. Jangan sampai apa yang kalian lakukan berupa penentangan kalian kepadaku menyebabkan kalian mendapatkan azab seperti yang Allah timpakan kepada kaum sebelum kalian. Bahkan Nabiullah Syuaib lanjutkan nasihat beliau kepada mereka, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dengan kekasaran yang mereka lakukan terhadap beliau Syuaib alaihissalam, Syuaib alaihissalam tidaklah mendoakan kehancuran untuk mereka, atau tidak memohon segera diturunkan azab untuk mereka. Bahkan dalam ayat sebelumnya beliau telah mewanti-wanti umatnya supaya jangan sampai penentangan mereka terhadap dakwahnya itu menyebabkan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya syarat dan ketentuannya berlaku, yaitu supaya apa? Supaya kaum Nabi Syuaib alaihissalam tidak melakukan apa-apa yang dilakukan oleh
umat terdahulu, baik itu kaum Nuh, Hud, Saleh ataupun Lut alaihimussalam. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya, beristighfarlah kalian, mintalah ya kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilaihi, dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang, ya lagi Maha pengasih. Nabiullah Syuaib alaihissalam masih dengan telaten, dengan sabar, ya, menasehati kaumnya. Akan tetapi kaumnya tadi yang harusnya justru berterima kasih kepada Syuaib alaihissalam yang telah menasehati mereka, dan juga seharusnya mereka menjadikan nasihat itu sebagai pintu untuk mereka melakukan istighfar dan juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mengancam. Mereka membalas nasihat Nabiullah Syuaib alaihissalam dengan ancaman. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ini dalam kelanjutan ayat-ayat tadi dalam surat Hud ayat 91 sampai 93. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, kami tidak faham, ya, banyak. Kami tidak banyak faham dengan apa yang kamu katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami menganggap kamu itu hanyalah seorang yang lemah di antara kami. Orang yang lemah, tidak punya kedudukan, tidak punya kekuatan. Walaula rahtuka la rajamnak. Kalau bukan karena keluargamu, kalau bukan karena kerabatmu yang masih kami hormati, la rajamnak, pasti kami akan rajam kamu wahai Syuaib. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kamu pun wahai Syuaib, ya, bukanlah seorang yang terhormat, bukanlah seorang yang ya berwibawa, ya, di sisi kami. Mereka menganggapnya sebagai orang yang lemah, yang tidak ya memiliki ya kedudukan. Maka Nabi Syuaib alaihissalam juga masih menjawab ya bantahan mereka tadi dengan halus. Qala ya qaumi arahti a'zu alaikum minallah. Wahai kaumku, apakah keluargaku dan juga kerabatku itu lebih mulia, lebih berwibawa untuk kalian dibanding Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka semua dan juga menciptakan kalian. Wattakhadhtumuhu wara'akum dhihriya, dan kamu jadikan ya kerabat-kerabatku tadi sebagai apa? Sebagai ya alasan, sebagai alasan bagi mereka ya untuk ya menghalangi mereka, untuk merajam Nabi Syuaib alaihissalam. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Tuhanku ya meliputi apa yang kalian kerjakan, mengetahui semua apa yang kalian kerjakan dan juga apa yang kalian rencanakan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala tahu dengan rencana mereka semua, dengan makar mereka semua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggal diam. Jangankan kepada nabi-nabinya, seandainya ada orang yang ya mengiklankan, ya mengumumkan ya peperangan terhadap wali-wali Allah, maka ya Allah Subhanahu wa taala yang akan memerangi mereka. Apalagi para nabi alaihimussalam, yang tentunya kedudukan mereka para nabi alaihimussalam di atas ya wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita dengar. Misalnya, walaupun wali itu sendiri adalah al-mu'minut taqi, seorang mukmin yang bertakwa, dan para nabi alaihimussalam adalah atqa ummati, manusia yang paling bertakwa di antara umatnya, dan mereka kedudukannya melebihi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau umatnya, kaumnya berusaha untuk memeranginya, maka Allah Subhanahu wa taala
tidak akan membiarkan mereka melakukan apa-apa yang mereka mau perbuat terhadap nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih di antara mereka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah jawaban Nabi Syuaib alaihi salam masih kita akan lanjutkan sesudah dikumandangkan adzan isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan ayat yang ada dalam surat Hud yang mengisahkan tentang ajakan dan juga nasihat, dan akhirnya disertai dengan tantangan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Dalam ayat 93 surat Hud, kelanjutan nasihat-nasihat beliau sebelumnya di dalam surat yang sama ayat 91 dan 92. Pada ayat ke-93 Allah berfirman menghikayatkan tentang ucapan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya. Wa ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, berbuatlah kalian sesuai dengan kedudukanmu, sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kalian ingin mengazabku, merajamku, maka lakukan bagaimana yang kalian mampu. Inni amil, aku pun akan berbuat. Kalau kalian berusaha untuk menyakitiku, aku punya Allah Subhanahu wa taala. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diriku dari gangguan kalian. Sawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adzabu yukhzi. Kalian kelak akan tahu siapa di antara kita yang akan datang kepadanya, yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya. Aku ataukah kalian? Wa man huwa kadzib, dan juga kelak kalian akan tahu siapakah di antara kita yang berdusta. Apa kalian atau aku? Dan tentunya yang berdosa adalah mereka, bukan Nabi Syuaib alaihissalam. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Dan tunggulah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Inni ma'akum raqib, dan aku pun akan menunggu bersama kalian kebenaran apa yang aku janjikan kepada kalian dan kebohongan apa yang kalian ucapkan. Dan Nabi Syuaib alaihissalam senantiasa dan terus menerus tidak berhenti untuk mendakwahi kaumnya, namun tatkala kaumnya itu justru tidak sadar-sadar, semakin kebablasan menghinakan Nabi Syuaib alaihissalam, mereka pun ditimpa oleh rajfah ataupun zalzalah, gempa. Dan itu terjadi tatkala Jibril alaihissalam berdiri di antara mereka, kemudian memekakkan dengan satu pekikan saja, maka bergetarlah gunung-gunung dan juga bumi yang mereka pijak. Keluarlah ruh dari badan-badan mereka akibat gempa yang Allah timpakan kepada mereka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat berikutnya, ayat 91 dalam surat Hud ayat surat Al-A'raf ayat 91 sampai 92. Fa akhadhathumur rajfah fa asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka ditimpa oleh rajfah, gempa. Fa asbahu fi darihim jasimin, maka mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri pada mati dengan sebab gempa tadi. Alladzina kadzabu Syuaiban ka'an lam yaghnau fiha. Alladzina kadzabu Syuaiba kanu humul khasirun. Orang-orang yang mendustakan Syuaib alaihissalam seakan-akan mereka tidak lama tinggal di tempat mereka itu. Dan orang-orang yang mendustakan Syuaib alaihissalam, mereka itu adalah orang yang benar-benar merugi. Tatkala mereka ditimpa dengan pekikan yang cukup kuat, mereka pun berdiri dan ketakutan, namun akhirnya gempa bumi pun menimpa mereka.
Dan ini Allah isyaratkan dalam kelanjutan surat Hud ayat 94. Walamma jaa amruna najjayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Dan tatkala telah datang keputusan kami, keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Syuaib alaihi salam yang telah membangkang rasulnya, najjayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Syuaib alaihi salam bersama orang-orang yang beriman kepadanya dengan rahmat dan juga kasih sayang dari kami. Wa akhadhatil ladzina zalamu sayhah. Dan orang-orang yang zalim, yang kafir tadi, mereka ditimpa oleh pekikan dan juga gempa yang menimpa mereka. Fa asbahu fi darihim jasimin. Maka mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Maka kaum Nabi Syuaib alaihissalam, tatkala mereka mendengar pekikan tadi, disebutkan mereka sesudah itu dikirim angin yang mereka anggap akan menenangkan mereka, dan mereka berlindung di bawah awan yang menaungi mereka. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Fa akhadhahum adzabu yaumi dhullah innahu kana adzaba yaumin azim. Kemudian mereka mendustakan Syuaib alaihi salam, maka mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan yang mereka anggap akan melindungi mereka. Baik itu para wanita, apalagi laki-laki, bahkan anak-anak mereka berkumpul semua ditimpakan oleh azab tadi. Innahu kana adzaba yaumin azim. Sesungguhnya azab itu adalah azab pada hari yang besar. Wal iyadzu billah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka juga di dalam surat Asy-Syu'ara, dan di antaranya di akhirnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 190 sampai 191. Inna fi dzalika laayah. Sungguh di dalam hal itu kejadian yang menimpa kaum Nabi Syuaib alaihi salam dan juga kaum-kaum sebelumnya, ada tanda-tanda kebesaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, benar-benar Dia Maha perkasa dan juga Maha kasih sayang. Maka dari itu janganlah kita tiru perilaku umat para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendustakan apa-apa yang beliau sampaikan. Jangan sampai azab juga menimpa kita sebagaimana azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum-kaum terdahulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menurunkan azab kepada umat dan juga kaum para nabi yang terdahulu, yang mereka itu secara fisik dan juga banyak hal lebih kuat dari kita, maka tidak mustahil dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azabnya di tengah-tengah kita. Wal iyadzu billah. Kalau dengan sebagian kecil kesalahan saja, dan itu sesudah kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan mereka ditimpa oleh azab yang melenyapkan mereka di dunia, yang menghancurkan mereka di dunia sebelum akhirat. Apalagi kalau umat ini mengkombinasi, menggabungkan semua jenis kemaksiatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, apalagi dimodifikasi dengan kemaksiatan yang lebih besar yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita gabungkan antara rahbah, antara ketakutan dengan raghbah, harapan. Rahbah,
ketakutan terhadap azab Allah Subhanahu wa taala dan raghbah, harapan untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syarat dan ketentuannya juga berlaku. Di antaranya adalah watubu ilallahi taubatan nasuha. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita anggap selesai pembahasan tentang kaum kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Selanjutnya al-muallif Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria ya hafizallah menyebutkan tentang penjelasan umat-umat yang dijelaskan Allah azab mereka dengan azab yang bersifat umum, dan itu semua beliau sebutkan terjadi sebelum diutusnya Nabi Musa alaihi salam. Ada nabi-nabi yang lain ataupun nazir, para pemberi peringatan yang lain sebelum Nabi Musa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka juga ya dengan sebab pengingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah itu dalam pembahasan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.